meninggal karena terinjak-injak. Bayangkan teman-teman. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan part 1. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan selamat menikmati pembelajarannya. Nah, tadi ya, kita akan membahas tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Nah, untuk sebabnya kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan sebaran bencana. Apa aja yang kita akan pelajari secara detailnya? Pertama adalah mengenai pengertian bencana, kedua adalah pengertian dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Nah, untuk 3 poin ini, jenis-jenis dan sebaran bencana, aku akan bahas di part kedua. Dan part kedua, insya Allah, aku akan cantumkan di link deskripsi sampai part akhir gitu ya. Kalau misalkan belum ada di link deskripsi, berarti sama aku belum diupdate, teman-teman. Gitu. Jadi boleh kalau misalkan teman-teman pengen ada part kedua, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi, bencana itu adalah suatu peristiwa ya, atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam ataupun non-alam sehingga mengakibatkan adanya kerugian. Jadi, teman-teman, bencana itu adalah suatu peristiwa. Apa itu peristiwa? Peristiwa itu adalah suatu kejadian yang tidak sering terjadi. Nah, selain itu, peristiwanya ini mengancam kehidupan manusia sehingga menimbulkan adanya kerugian. Nah, pertanyaannya adalah kerugian dalam hal apa, gitu kan? Nah, kerugiannya adalah mengenai korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, kerugian ini tidak hanya kalian kena luka, gitu kan? Nggak cuma kena luka aja, atau kehilangan uang, enggak. Tapi kalian trauma. Itu adalah bagian dari kerugian, gitu. Nah, harta benda juga ini ada harta benda yang hidup ataupun tidak hidup ya, atau yang mati gitu. Contohnya apa yang hidup? Contohnya apa kalau yang hidup? Misalkan tadi ya, kayak peternakan gitu. Kalian kan ayam-ayam itu ditinggal evakuasi, tiba-tiba udah pada mati semua, itu masuk dalam kerugian. Nah, tadi ini kata kuncinya, bencana itu adalah suatu peristiwa mengancam kehidupan manusia, dan itu banyak orang, dan itu terdapat kerugian. Ingat, yang maksud peristiwa ini adalah hanya sesekali. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi dinamika bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Maksudnya apa sih dinamika bencana? Dinamika bencana itu dia, secara sederhananya gitu ya, dia bisa terjadi bencana atau enggak, atau misalkan dampak dari kerugian bencananya besar atau enggak. Nah, itu ditentukan dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas gitu. Lalu apa ketiga-tiganya? Oke, aku bahas satu-satu ya. Ancaman adalah suatu peristiwa yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Ingat, tadi kan kalau bencana sudah pasti merugikan. Kalau ancaman belum tentu merugikan. Jadi masih ada nih masalahnya, tapi belum terdampak ke kita. Itu ancaman. Oke? Ancaman itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu teknologi, manusia, lingkungan, dan alam. Ancaman dapat menimbulkan bencana dan juga tidak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Gini teman-teman, gunung api itu adalah hal yang biasa gitu kan. Nah, tapi kalau letusan gunung api itu kan jarang-jarang. Ledakannya misalkan di tengah-tengah laut, jauh dari permukiman, tidak terdampak apa-apa. Itu peristiwa. Kalau ancaman, dekat dengan manusia tapi belum ada potensi kerugian. Sedangkan bencana itu sudah ada kerugian. Gitu ya. Nah, kita bahas selanjutnya adalah kerentanan. Kerentanan merupakan keadaan manusia yang menyebabkan ketidakmampuan dalam merespon ancaman. Sedangkan kalau kapasitas itu adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam kondisi akibat dari bencana. Maksudnya apa? Gini, kapasitas dan kerentanan itu tuh kayak munkar dan nakir, kayak positif, negatif, kayak Malik dan Ridwan.
kerentanan itu dapat memperparah dampak atau kerugian dari bencana. Contohnya apa? Misalkan gempa, ancamannya sedikit, cuman berapa skala liter gempanya gitu kan. Tapi karena masyarakatnya panik, dia tuh nggak bisa caranya mitigasi, maaf ya, udah pada tua misalkan, udah pada sepuh, atau dia tuh tidak mengerti caranya mitigasi, otomatis yang tadinya nggak ada korban jiwa, tapi karena panik, meninggal karena terinjak-injak. Bayangkan teman-teman. Nah, kalau misalkan kapasitas gimana? Itu kebalikannya. Misalkan gempanya cukup hebat, tapi karena masyarakatnya tuh tahu gimana caranya mitigasi, tahu caranya dia kejadian sebelum, saat, dan sesudah bencana harus ngapain, otomatis kerugiannya semakin sedikit. Nah, selanjutnya, kapasitas dapat dilakukan dengan kegiatan pencegahan. Terhadap terjadinya ancaman, mengurangi kekuatan, dan mengurangi kerentanan terhadap ancaman. Nah, kapasitas dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Kenapa bisa seperti ini? Karena kondisi sosial budayanya berbeda. Cara mitigasi bencana di pedesaan dengan di perkotaan tentu beda pendekatannya gitu ya. Mungkin yang di desa itu harus ada unsur budayanya. Sedangkan kalau di perkotaan ya mungkin lebih ke arah logikanya atau lebih ke arah dia secara sistematisnya gimana, itu akan berbeda. Nah, dari cerita tadi itu dapat dihitung suatu rumusnya teman-teman ya. Untuk menghitung resiko bencana, memerlukan nilai ancaman, kapasitas, dan kerentanan. Apa itu resiko? Resiko itu adalah untuk menghitung kejadian yang belum terjadi gitu ya. Kita bisa melihat daerah mana aja sih yang berpotensi punya bencana yang tinggi. Di sini aku pakai hashtag geosantuy lagi buat mempermudah dalam mencernanya. Teman-teman tenang aja ya. Aku di sini nggak bakalan menghitung, tapi aku lebih ke merasionalisasikan kenapa rumusnya seperti ini untuk menghitung resiko bencana. Yang pertama di sini ada R. R itu adalah resiko, gitu ya. Nah, resiko di sini ada H atau hazard ya. Hazard itu adalah ancaman. Terus ada V. V itu adalah kerentanan. Dan C itu adalah kapasitas. Kenapa posisinya seperti ini? Hazard dan kerentanan atau vulnerability itu kalau misalkan semakin tinggi akan meningkatkan resiko yang semakin tinggi. Betul nggak? Misalkan gempanya 9 skala liter. Terus kerentanannya itu tinggi banget. Banyak orang tua, banyak orang tua dan banyak yang nggak tahu caranya mitigasi bencana. Otomatis resikonya makin tinggi. Nah, kebalikannya dengan kapasitas. Kenapa dibagi dengan kapasitas? Karena kalau kapasitas makin naik, banyak orang yang paham mitigasi, otomatis resikonya malah menurun. Gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa si rumus ini diciptakan ya seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Ancaman dan kerentanan itu sifatnya memperparah, sedangkan kalau kapasitas sifatnya memperlemah dari kerugian itu. Nah, part kedua kita akan belajar apa? Kita selanjutnya akan belajar tentang jenis-jenis bencana, seperti apa bencana itu, lalu sebarannya di Indonesia di mana aja. Oke, cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Tetap dukung kami dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di _lintang.education. Dan terima kasih.